Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Cinta dari kelompok 5 sebagai moderator, di mana kami akan membawakan materi media model sebagai media pembelajaran dengan anggota Andi Fatimah Nur Hikmah, Fitriani, Hasmirah, Rina Dewi Purnama, Yusril Cinta saya sendiri, dan Muhammad Reski H. Untuk menghargai waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk membawakan materinya. Teman-teman, seringkali objek nyata tidak mungkin digunakan sebagai medium untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya, yaitu keterbatasan dana, keterbatasan ruangan, atau karena bentuk fisik dari benda-benda itu sendiri yang memang tidak memungkinkan untuk ditampilkan dalam suatu ruangan. Misalnya, karena terlalu kecil seperti bakteri, atau karena terlalu besar seperti lokomotif. Oleh karena itu, untuk dapat memberikan contoh konkret dari suatu benda, diciptakanlah suatu model. Dalam hal ini, model dapat diartikan sebagai benda tiruan yang digunakan sebagai pengganti benda asli. Nah, teman-teman, sebenarnya ada banyak pengertian model sebagai media pembelajaran menurut ahli. Akan tetapi, dalam hal ini kami hanya mengutip perkataan dua ahli yang mewakili definisi model secara umum, yaitu menurut Sujana, bahwa model adalah tiruan tiga-dimensional dari beberapa objek nyata yang terlalu besar, terlalu jauh, terlalu kecil, terlalu mahal, terlalu jarang, dan terlalu ruwet untuk dibawa ke dalam kelas dan dipelajari siswa dalam wujud aslinya. Nah, menurut Rustaman sendiri, bahwa model adalah suatu benda berukuran tiga dimensi yang mempunyai sifat-sifat seperti aslinya. Besarnya bisa sama dengan aslinya, bisa juga dalam skala yang lebih besar atau dalam skala yang lebih kecil. Nah, untuk fungsi, jenis, dan karakteristik media pembelajaran dalam bentuk model akan dijelaskan oleh rekan saya. 2. Karakteristik model sebagai media pembelajaran. 1. Pesan dapat disampaikan secara serentak. 2. Penyajian berada dalam kontrol guru. 3. Penyimpanan mudah. 4. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. 5. Menyajikan objek diam. 6. Terkadang memerlukan ruang gelap. 7. Lebih mahal dari media grafis. 8. Sesuai untuk mengajarkan keterampilan tertentu. 9. Sesuai untuk belajar berkelompok ataupun individual. 10. Praktis. Dan yang terakhir adalah menyajikan teori dan praktik secara individu. 3. Fungsi model sebagai media pembelajaran. Memperjelas dan memperkaya atau melengkapi informasi yang diberikan secara verbal. Meningkatkan motivasi dan perhatian siswa untuk belajar. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi. Menambah variasi penyajian materi. Menimbulkan semangat, gairah, dan mencegah kebosanan siswa untuk belajar. Memudahkan siswa memahami materi lebih cepat. Memberikan pengalaman yang konkret bagi materi atau konsep yang abstrak. Jenis media pembelajaran model. Model terdiri dari 6 jenis, yaitu 1. Model padat. Model padat
Suatu model biasanya memperlihatkan bagian permukaan luas dari objek dan seringkali membuang bagian-bagian yang membingungkan gagasan-gagasan utamanya dari bentuk. 2. Model penampang. Model penampang memperlihatkan bagaimana suatu objek itu tampak. Contoh, 3. Model susun. Model susun terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap atau sedikitnya suatu bagian dari objek itu. Contoh, torso. Torso membantu dalam dua hal. Pertama, guru menggunakannya untuk menunjukkan posisi setiap organ tubuh saat mengajar. Lalu murid mengulang kembali apa yang sudah diajarkan gurunya. Kedua, untuk mengajarkan hal tersebut. 4. Model kerja. Model kerja adalah tiruan dari suatu objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli dan mempunyai beberapa bagian dari benda yang sesungguhnya. Contoh, alat-alat matematika seperti mistar sorong, busur. Mock-up adalah suatu penyederhanaan susunan bagian pokok dari suatu proses atau sistem yang lebih rumit. Contoh, prinsip-prinsip seperti tenaga pemecah nuklir. 6. Diorama. Diorama adalah pemandangan sebenarnya 3 dimensi mini bertujuan untuk menggambarkan pemandangan yang sebenarnya. Diorama biasanya terdiri atas bentuk sosok atau objek-objek ditempatkan di pentas yang berlatar belakang tulisan yang sesuai dengan penyajiannya. Contohnya seperti peristiwa sejarah, misalnya pertempuran, ilmu. Baik, terima kasih. Setelah mengetahui jenis-jenis dan atau macam-macam media model, perlu diketahui bahwa media model memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, siswa lebih aktif dalam menggunakan indranya, terutama indera penglihatan dan sentuhan. Yang kedua, siswa lebih termotivasi dan fokus. Misalnya, ketika siswa belajar selama berjam-jam menggunakan textbook, buku paket, kemudian gurunya membawa masuk sebuah torso, maka timbul rasa penasaran dalam diri siswa tersebut, sehingga ia lebih termotivasi dan berusaha untuk fokus mendengarkan penjelasan gurunya. Yang ketiga, media model awet dalam jangka panjang, walaupun bukan dalam jangka yang terlalu panjang. Yang keempat, media model sifatnya nyata dan jelas. Hal ini mirip dengan media realia, namun dalam bentuk miniatur yang telah diperbesar ataupun telah diperkecil. Yang kelima, siswa lebih mudah memahami. Hal ini berhubungan dengan kelebihan yang pertama, karena siswa lebih aktif menggunakan indranya, mengurangi penjelasan yang bertele-tele dari guru, dan mempermudah siswa untuk berimajinasi. Yang keenam, media model dapat dibuat dengan bahan yang murah, walaupun tidak semuanya demikian. Selanjutnya, media model memfokuskan pada bagian-bagian yang penting. Selanjutnya, media model dapat menunjukkan konstruksi maupun cara kerja objek, misalnya model mesin,
model mesin tersebut dapat menunjukkan struktur dari mesin yang sebenarnya dan bagaimana cara kerja mesin tersebut. Selanjutnya, dapat menunjukkan alur sebuah proses. Masih berhubungan dengan kelebihan sebelumnya, misalnya model mesin. Model mesin dapat menunjukkan alur proses bagaimana cara mesin tersebut bekerja dari awal hingga akhir. Selain memiliki kelebihan, media model juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, biaya bahan dan atau model tersebut dapat berharga mahal. Misalnya, biaya dari sebuah torso dan diorama. Selanjutnya, menyusahkan dalam distribusi. Hal ini karena media model memiliki massa dan menempati sebuah ruang. Berbeda dengan media audiovisual maupun media lain yang disimpan dan didistribusikan secara digital. Media model susah diproduksi massal secara individual. Walaupun seorang guru tidak memerlukan terlalu banyak media model dalam pembelajaran, namun karena media model dapat rusak, setelah hal tersebut terjadi, maka guru tersebut perlu untuk membuat ulang media model yang pernah dibuatnya. Adapun kekurangan dari media model yang terakhir adalah tidak selalu memberikan gambaran yang sebenarnya. Maksudnya adalah banyak benda-benda di sekitar kita dalam bentuk media model yang dapat kita jangkau, namun tidak dapat memberikan penjelasan yang mewadahi bagi siswa. Baiklah, itulah tadi pembawaan materi dari kelompok 5 dengan materi media model sebagai media pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.